Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Nur Muhammad Kurniawan, NIM 2211508. Nah, oke di sini saya akan mencoba dan menjelaskan tentang codingan yang sudah tertera pada modul praktikum operator perulangan atau bersara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi percabangan C++, yaitu perulangan atau yang sering disebut dengan looping. Nah, di sini merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan proses perulangan. Penulisan kode program dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam bahasa C++. Terdapat beberapa macam struktur perulangan antara lain for, will, dan do will. Nah, di sini ada contoh flowchart perulangan bersarang for. Nah, di sini yang pertama itu adalah condition satu. Nah, di sini semisalkan kondisi satu ini bernilai true, maka dia akan menjalankan kondisi yang kedua. Nah, tetapi apabila dia bernilai false, di sini bernilai false, maka dia akan menjalankan increment atau decrement yang kondisi satu di sini. Nah, apabila yang kondisi satu ini bernilai false juga, nah maka dia akan selesai and for. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju ke perulangan bersara. Nah, di sini bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat format for ya. Di sini ada format for, kemudian initialization, condition, increment atau decrement. Kemudian di sini juga ada for lagi, initialization, condition, increment dan decrement. Dan di sini juga ada statement. Nah, keterangannya di sini inisialisasi pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Nah, kemudian syarat ini sama dengan condition. Kemudian syarat ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Nah, kemudian penambahan atau pengurangan atau yang disebut dengan increment atau decrement merupakan pengatur perubahan nilai variabel kontrol. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, maka kita langsung saja menuju ke contoh nested looping for yang pertama. Nah, oke. Untuk contoh nested yang Nah, untuk contoh for yang pertama di sini seperti biasa yaitu include stream using namespace std. Kemudian di sini fungsi main, kemudian di sini in tinggi baris kolom, kemudian cout masukkan jumlah tinggi, kemudian sin tinggi. Nah, di sini kita mengakomodir masukan jumlah tinggi. Nah, kemudian di sini akan disimpan di variabel tingginya. Nah, di sini variabel tinggi yang mana tadi kita sudah buat di baris kelima ini ya. Baris sini tinggi, kemudian ada baris, kemudian di sini juga ada kolom. Nah, kemudian untuk perulangan for-nya di sini yang pertama ini adalah tadi inisialisasi ya. Di sini nomor satu ini adalah inisialisasi baris sama dengan satu. Nah, kemudian di sini adalah kondisi atau syaratnya. Syaratnya di sini apakah baris ini lebih kecil sama dengan tinggi. Kemudian di sini baris plus plus. Nah, di sini baris plus plus ini increment plus satu ya di sini ya. Kemudian di dalamnya lagi ada perulangan for. Di sini kolom sama dengan satu inisialisasinya. Kemudian syaratnya kolom lebih kecil sama dengan baris. Kemudian di sini ada incrementnya. Sini kolom plus satu. Kemudian menjalankan di sini cout bintang. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita langsung menjalankan saja ya. Nah, di sini saya sudah coding sebentar. Nah, kita langsung jalankan saja.
Nah, masukkan jumlah tinggi. Nah, di sini semisalkan saya masukkan jumlah tingginya itu adalah 5. Nah, di sini kan juga 5 ya. Nah, kalau semisalkan di sini baris nomor satu ini nilainya sama dengan 1, terus baris lebih kecil sama dengan tinggi, di sini baris plus 1. Nah, kalau semisalkan di sini saya tuliskan masukkan jumlah tingginya ini saya masukkan angka 5, maka di sini baris ini bernilai 1 ya. Kemudian tingginya ini nanti bernilai 5. Nah, apakah 1 itu lebih kecil dari 5? Maka jawabannya true. Nah, kalau semisal jawabannya true, maka dia akan menjalankan for yang berikutnya, yang for di bawahnya ini. Kemudian di sini kolom sama dengan 1. Kemudian kolom. Nah, di sini kolom ini apakah dia itu lebih kecil dari baris? Nah, di sini kolom ini berarti kembali lagi ke sini yaitu baris ini. Jadi kolom ini adalah 1. Kemudian apakah 1 itu lebih kecil dari 1? Maka jawabannya adalah true. Nah, kalau misalkan jawabannya true, maka dia akan menjalankan seot bintang ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, nah di sini kan kolom plus ya. Kemudian berarti kalau semisalkan kolom plus, berarti dia akan menambah ya. Di sini kan tadi kan kolomnya bernilai 1 ya, bernilai 1. Nah, maka kalau misalkan ditambahkan 1, maka dia akan menjadi 2. Nah, di sini berarti kan kolom sama dengan 2. Kemudian kalau semisalkan kolom ini bernilai 2, maka di sini eh, baris ini baris 1. Nah, di sini eh, baris sama dengan 2 ya. Berarti di sini baris sama dengan 2 karena di sini kolom tadi kan 2. Nah, kemudian apakah 2 itu lebih lebih kecil dari tinggi? Tingginya kan tadi 5 di sini ya. Di sini kan tingginya 5. Tingginya 5. Kemudian kalau sudah uh, kalau misalkan bernilai true, maka dia akan menjalankan for yang di bawahnya ini lagi. Nah, semisal di sini kolom sama dengan 1. Nah, kan tadi kan di sini sudah 2. Jadi kolom sama dengan 2. Kolom ini kolomnya 2, apakah dia lebih besar dari baris? Nah, barisnya ini kan tadi juga sudah 2 ya. Jadi apakah barisnya ini jadi 2 lebih kecil dari 2? Maka jawabannya true. Maka dia akan menjalankan seot yang bintang ini lagi. Jadi nanti dia akan muncul bintang 1 yang semisal tadi kolomnya 1 ya. Nah, di sini bintang 1. Kemudian kalau misalkan dia bernilai 2, maka dia akan uh, menjadi bintang yang 2 ini. Dan ini seterusnya ya. Kalau misalkan kolomnya ini plus apa dipluskan lagi, maka dia akan plus 3 dan dia akan menghasilkan bintang 3. Kemudian kalau plus 4, maka dia akan bintang 4. Kemudian di sini kalau misalkan dia plus 5, maka dia akan menjalankan plus 5. Nah, tapi kalau misalkan dia itu sudah tidak lebih kecil lagi dari 5, maka dia akan selesai. Nah, maka dia akan menyudahi for yang ini, yang di bawah ini. Maka dia akan for ini akan selesai. Jadi kodenya selesai. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh for yang kedua. Nah, oke, untuk for yang kedua di sini sebenarnya hanya kebalikan dari for yang pertama. Nah, kalau di sini kalau di sini tadi kan for yang pertama itu mulai dari bintang yang 1. Kalau di sini kebalikannya, di sini dimulai dari bintang yang nilainya tinggi itu bernilai 5. Kenapa begitu? Nah, di sini langsung saja kita masuk ke for yang kedua. Nah, di sini kan sama seperti tadi, hanya yang membedakan itu di for ini, di perulangan for yang kedua. Di sini kolom itu tidak lagi bernilai 1 ya, tapi di sini ke kolom
sama dengan tinggi. Nah, di sini apa kalau misalkan nilainya tinggi itu 5, maka kolom sama dengan tinggi, di sini tingginya 5. Jadi kolom sama dengan 5. Nah, di sini kolom lebih besar dari baris. Baris sendiri itu adalah 1. Kemudian di sini kita menggunakan decrement ya, bukan lagi increment. Nah, di sini menggunakan nilai pengurangan. Kemudian kalau semisalkan 5 itu lebih besar dari 1, dia akan maka nilainya adalah true, maka dia akan menjalankan short yang pertama. Nah, bintang di sini menjalankan short bintang ya. Jadi 5 5 lebih besar dari 1. Jadi jawabannya benar dan di sini dituliskan bintang yang bernilai 5. Kemudian, karena di sini itu decrement pengurangan, maka di sini tinggi kolomnya ini, maka dia akan eh, turun. Jadi di sini bukan 5 lagi, melainkan dia akan eh, dikurangi menjadi 4 karena 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, di sini kembali lagi perulangannya for kolom sama dengan tinggi karena tadi tingginya itu adalah 4. Nah, maka 4 lebih besar sama dengan 1 karena ini barisnya bernilai 1 ya di sini. Bernilai 1. Maka decrementnya kalau misalkan kolomnya tadi bernilai true 4 lebih besar dari 1, maka dia akan menjalankan short bintang selanjutnya. Nah, di sini kan bernilai true, maka dia akan melanjutkan short berikutnya yaitu bintang berjumlah 4. Nah, kemudian selanjutnya itu sama lagi. Di sini kalau semisalkan tadi kan kolomnya sudah bernilai 4, kemudian di decrement lagi. Nah, di sini kan decrementnya min 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita menjalankan for yang kedua ini lagi kolom sama dengan tinggi. Nah, di sini kan tingginya tadi sudah bukan 5 lagi ya, karena tadi kan uh, sudah menjadi 4. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, di sini nilai tingginya sama dengan 3. Nah, di sini 3 apakah dia itu lebih besar dari 1? Barisnya kan 1. Nah, kalau misalkan nilainya itu true, maka dia akan menjalankan short yang bintang ini. Nah, itu berlaku seterusnya sampai dia itu bernilai false. Nah, kalau misalkan dia itu bernilai false, maka dia akan berhenti sendiri. Maka dia akan selesai ya, guys ya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, di sini coba kita tekan 5. Nah, sudah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke codingan for yang ketiga. Nah, di sini sebenarnya for yang ketiga ini merupakan gabungan dari for 1 dan for kedua. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ke codingnya. Nah, di sini kan for-nya ada 2. Nah, for 2 ini masih tetap sama yaitu for di dalam for yang baris ke nomor 9 ini. Nah, di sini kalau misalkan di sini kan bintangnya itu terbalik ya, terbalik dengan yang ini, yang for nomor 1 ini. Nah, di sini sebenarnya di sebelah sini itu ada segitiga juga. Namun dia itu tidak terlihat. Kenapa dia tidak terlihat? Nah, di sini
baris sama dengan 1. Di sini syaratnya baris lebih kecil sama dengan tinggi. Kemudian incrementnya, nah di sini perulangan for kolom sama dengan tinggi, kolom di sini lebih kecil baris, kemudian kolom decrement. Nah, di sini kan menjalankan layout. Nah, di sini kan uh, spasi ya, di sini kan spasi. Nah, karena di sini spasi, nah maka dia akan menghasilkan segitiga yang ibaratnya dia itu halu lah. Di sini goib. Nah, karena di sini spasi maka dia itu tidak terlihat, tidak seperti bintang ya kan kalau di sini kan yang di bawahnya bintang. Nah, kemudian di sini for yang ketiga ini kolom sama dengan 1, kemudian kolom lebih kecil sama dengan baris, kemudian kolom increment, kemudian di sini menjalankan layout bintang. Nah, di sini layout bintangnya tertulis karena di sini bukan spasi seperti yang di atas. Nah, oke, kalau sudah coba kita jalankan saja. Nah, di sini kalau misalkan kita masukkan jumlah tingginya itu adalah 5, maka dia akan seperti ini. Nah, di sini kenapa di sini itu barisnya hanya 4? Jadi di sini itu kolom tingginya di sini layoutnya itu bukan lagi 5 ya. Tingginya itu bukan lagi 5. Kenapa? Karena bedanya dengan yang for yang nomor 1. Bedanya dengan for yang pertama itu adalah di sini ya. Kolom lebih kecil sama dengan baris. Nah, kalau yang di sini yang di for 3 ini kolom lebih besar baris. Nah, kenapa di sini tulisannya itu lebih besar baris? Nah, karena di sini sudah tidak 5 lagi. Kalau misalkan di sini tadi kan ada sama dengannya, nah dia dikurangi, jadi dia itu kurang 1. Di sini jadi kolom lebih besar dari baris, jadi tidak ada sama dengannya. Jadi dia nanti nilainya adalah 4, bukan 5 lagi. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nanti segitiganya di sini. Nanti di sini adalah 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian untuk yang for yang ini yang nomor 3 yang di dalam ini, dia itu caranya juga sama seperti for 1 dan for 2. Nah, kalau di sini kan kolom sama dengan 1. Nah, kolom 1 lebih kecil, lebih kecil sama dengan baris. Nah, di sini kan barisnya 1 ya. Nah, kemudian kolom plus. Kemudian di sini karena kolom 1 dan lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan nilai true. Nah, dia kalau misalkan menjalankan nilai true, maka dia akan menjalankan layout bintang ini. Nah, kemudian karena di sini kolomnya itu adalah increment, maka dia akan plus 1 ya. Jadi nanti kolom ini dia akan berubah menjadi 2. Maka nanti di sini kolom sama dengan 2, kolom lebih kecil sama dengan 1 karena barisnya itu adalah nilai 1. Kemudian kalau misalkan di sini nilainya itu true, maka dia akan menjalankan layout yang bintang ini. Nah, di sini kan layoutnya bintang 2 ya di sini. Nah, itu seterusnya ya kalau misalkan di sini nilainya 3, maka dia akan uh, menjalankan layout bintang bernilai 3. Kemudian kalau misalnya 4, dia akan juga menjalankan layout 4, kemudian juga menjalankan layout 5.
Nah, kalau semisalkan nilai kolom ini bernilai false, nah maka dia akan otomatis selesai ya. Maka dia akan otomatis selesai dan dia akan berhenti. Contoh, di sini kan tadi kolomnya satu ya, terakhir itu satu terakhir itu adalah 5. 5 lebih lebih besar dari lebih kecil dari satu, ya true. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke codingan yang selanjutnya, yaitu for yang keempat. Oke, untuk yang for keempat ini sebenarnya hampir sama dengan yang for yang ketiga ini. Cuman kalau yang ketiga ini dimulai dari bintang 1, kalau yang for 4 ini dimulai dari bintang 5. Nah, di sini yang membedakan itu hanya di kolom for yang 14 atau baris yang 14 ini, karena di sini kolom sama dengan 1, sedangkan di sini kolom sama dengan tinggi. Nah, oke, langsung saja kita jalankan. Kita masukkan nilai 5 ya. Nah, di sini for baris baris sama dengan 1, kemudian baris lebih kecil sama dengan tinggi, kemudian baris increment, kemudian for kolom sama dengan 1, kolom lebih kecil baris kolom increment, kemudian di sini out. Nah, di sini sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu uh, spasi, nah di sini juga spasi. Nah, tadi kan kalau yang tadi itu yang kosong segitiganya atau yang segitiga yang tidak terlihat itu kan seperti ini ya gambarnya. Nah, kalau yang ini gambarnya itu seperti ini. Nah, kemudian for kolom sama dengan tinggi, kemudian kolom lebih besar sama dengan baris, kemudian kolom decrement, kemudian layout bintang. Nah, di sini sama dengan yang tadi, melainkan di sini dia itu lebih besar ya, lebih besar. Nah, di sini kolom lebih kecil baris. Nah, karena di sini itu tidak ada sama dengannya, maka dia dimulai bukan dari 5 lagi melainkan 4. Jadi dia tidak jumlah tingginya itu sudah tidak 5 lagi melainkan 4. Dan di sini nanti yang tidak terlihat itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kemudian untuk kolomnya yang di sini for, yang di sini kolom sama dengan tinggi, kolom lebih besar sama dengan baris. Kolom decrement ya. Nah, di sini kolom itu sama dengan tinggi karena di sini tingginya kita inputkan dengan angka 5, maka di sini 5 lebih besar dari baris. Nah, di sini barisnya itu adalah 1. Maka jawabannya true. Kalau misalkan jawabannya itu true, maka dia akan menjalankan layout bintang ini. Nah, kemudian karena di sini decrement, nah, maka dia akan min 1, jadi dikurangi. Maka kolom ini nanti uh, atau tingginya ini nanti akan dikurangi 1 karena tadi tingginya itu adalah 5, maka dia akan dikurangi. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, jadi di sini untuk kolom lebih besar dari baris ini nanti adalah 4 lebih besar dari 1. Jadi di sini nilainya sama dengan true ya. Karena nilainya itu adalah true, maka dia akan menjalankan layout bintang ini lagi. Dan itu seterusnya. Kemudian kalau misalkan nilainya itu 3, maka dia akan menjalankan bintang yang 3. Kemudian kalau misalkan dia itu 2, maka dia akan menjalankan bintang 2. Kemudian kalau 1, dia akan menjalankan 1.
Nah, tapi kalau semisalkan kolom ini bernilai false, maka dia akan otomatis berhenti ya. Seperti biasa dia akan otomatis berhenti eh, dan codingannya itu selesai. Nah, seperti yang di sini yang saya coding ini, yang kita jalankan ini sudah sama. Nah, kalau sudah, kita langsung lanjutkan ke contoh for yang kelima. Oke, untuk selanjutnya, untuk contoh for yang kelima, di sini menggunakan bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, di sini seperti biasa ya, seperti contoh for yang sebelumnya. Di sini terdapat for baris sama dengan satu ya, di syarat baris di sini lebih kecil sama dengan tinggi. Kemudian di sini increment baris plus plus. Kemudian di sini untuk for yang kedua di sini kolom sama dengan tinggi. Kemudian syaratnya kolom lebih besar baris, kemudian kolom decrement, kemudian cout. Nah, kan di sini kan eh, ada spasi ya. Nah, di sini jadi nanti di sini ada spasi. Nah, kemudian di sini juga ada spasi. Ada segitiga yang dia itu tidak terlihat karena di sini tidak ada bintangnya atau di sini hanya dituliskan spasi. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung ini, menghitung bintang ini? Karena di sini bintangnya itu jumlahnya, bentar, kita coba di sini kita jalankan dulu. Nah, di sini kan ini bintangnya nilainya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bagaimana cara kita menghitung bisa menghasilkan bintang 1, 3, 5, 7, 9 ini? Nah, di sini caranya yaitu nah untuk for yang ini di sini nah untuk perulangan for yang di sini yang ketiga di dalam ini kolom sama dengan satu, kolom lebih kecil sama dengan baris bintang ini kali ya. Jadi kali 2 min 1. Kemudian increment kolom plus plus. Nah, di sini cara mencarinya yaitu kita menggunakan baris deret ya. Yang rumusnya itu adalah dikali 2 terus dikurangi 1. Nah, di sini untuk yang bintang pertama ini kolom 1 sama dengan nah, di sini kan kolom satunya itu adalah 1 dan barisnya itu adalah 1. Nah, 1 dikali 1 sama dengan kan 2. Kemudian dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi menghasilkan Cout karena tadi kan nilainya itu benar atau true maka dia akan menjalankan Cout bintang. Jadi nanti di sini menghasilkan bintang 1. Kemudian di baris yang nomor 2 ini dia akan menghasilkan nilai 3. Nah, jadi di sini kolom sama dengan 2 karena di dalam kolom 2 kolom sama dengan 2 kolom lebih kecil sama dengan baris barisnya kan tadi 1 baris dikali 2 min 1. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 kemudian dikurangi 1. Karena di sini kolomnya itu 2 barisnya itu kan 1. Terus kemudian dikalikan 2. Jadi kan 4 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi di sini nanti hasilnya true. Terus dia akan menjalankan Cout bintang di sini. Kemudian di sini dituliskan 3 bintang ya. Nah, itu kemudian selanjutnya sama. Karena di sini kolom 3, di sini kolom 3 ini berarti kan kolom sama dengan 3, kemudian kolom lebih kecil sama dengan baris kali 2 min 1. Jadi kolom ini sama dengan 3 lebih kecil dari 1, kemudian dikalikan 2 dikurangi 1. Jadi
3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, nanti hasilnya adalah Seot bintang ini karena dia bernilai true atau benar. Jadi di sini adalah nilainya 5. Kemudian itu terus sampai di sini kan di baris keempat ini 4 dikalikan 2 sama dengan 8, kemudian dikalikan 1. Jadi dia bernilai 7 dan di sini nilainya adalah true. Kemudian karena tadi kan inputnya 5, jadi di sini kita sampai 5 ya. Jadi di sini 5 dikalikan 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, apabila nanti semisalkan dia bernilai true, maka dia akan terus menjalankan. Tapi kalau semisalkan dia itu nilainya false, maka dia akan otomatis berhenti. Jadi nanti akan otomatis selesai codingnya. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh for yang ke-6. Oke, untuk contoh for yang ke-6, sebenarnya ini for-nya sama ya, sama seperti yang nomor 5. Tapi hanya di sini segitiganya itu kebalik. Kalau tadi itu dari 1, kalau ini dari 9. Nah, perbedaannya hanya di rumusnya. Karena tadi itu rumusnya itu baris dikalikan 2 dikurangi 1. Tapi kalau yang ini baris dikalikan 2 dikurangi tinggi. Nah, kalau misalkan ini kita langsung eh, codingnya saja. Kita masukkan inputnya 5. Nah, nah di sini kan eh, untuk yang for yang ketiga yang di dalamnya ini eh, kolom sama dengan tinggi. Kolom lebih besar sama dengan baris kali 2 min tinggi. Kemudian kolom decrement kemudian menjalankan shoutout bintang. Nah, untuk yang for pertama ini sebenarnya itu sama, dia menjalankan segitiga, cuman dia itu karena di sini shoutoutnya itu spasi, maka dia akan menjalankan segitiga yang tidak terlihat di sini. Nah, karena ini tadi kita memasukkan tinggi nilai inputnya itu adalah 5, maka karena di sini itu lebih lebih kecil dari kolom lebih kecil dari baris dan tidak ada sama dengannya, maka dia akan dimulai dari 4, bukan dimulai dari inputan 5. Jadi nanti di sini adalah 1, 2, 3, 4, tidak sampai 5. Nah, untuk mencarikan bintang-bintang ini nanti, kita caranya seperti ini. Untuk yang for yang ketiga ini, kolom sama dengan tinggi, kemudian kolom lebih besar sama dengan baris, dikalikan 2 dikurangi tinggi, kemudian kolom decrement. Kemudian contohnya di sini uh, kolom sama dengan tinggi. Tingginya ini adalah kan 5. Jadi kolom ini adalah 5, 5 lebih besar sama dengan baris. Barisnya itu adalah 1, kemudian dikalikan 2 dikurangi tingginya. Nah, jadi di sini caranya yaitu 5 dikalikan 2 dikurangi 1. Jadi nanti 5 dikalikan 2 itu kan adalah 10 ya. Terus dikurangi 1. Jadi nanti nilainya adalah 9. Kemudian berikutnya nilainya kolomnya itu kan 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Kemudian yang kolom berikutnya itu adalah 3. 3 dikalikan 2 dikurangi 1 sama dengan 5. Kemudian seterusnya yaitu 2 dikalikan 2 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian 1 dikalikan 1 kemudian dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, oke, kalau sudah kita langsung lanjut ke materi for yang berikutnya. Nah, untuk for yang ketujuh ini juga masih sama.
Cuman dia itu bentuk segitiganya seperti ini ya. Bentuk segitiganya seperti ini. Di sini for baris satu, baris lebih kecil sama dengan tinggi, kemudian baris increment, kemudian for kolom sama dengan satu, kemudian di sini kolom lebih kecil sama dengan baris, kemudian kolom increment, kemudian dia menjalankan seout. Nah, karena di sini seoutnya itu ada bintangnya, maka dia tidak kosong. Jadi nanti di sini memiliki dua segitiga ya. Jadi ntar segitiga yang atas itu 1 sampai 5 dan yang bawah itu juga segitiga 1 sampai 5. Nah, di sini terdapat dua for ya. Jadi dua for ini memiliki dua segitiga tadi. Nah, untuk for yang kedua ini baris sama dengan dua, baris lebih kecil sama dengan tinggi, kemudian baris increment, kemudian for kolom sama dengan tinggi, kolom lebih besar sama dengan baris, kolom decrement, kemudian menjalankan layout bintang. Nah, di sini kita langsung jalankan saja. Semisal kita menuliskan inputnya 5, sini kita tuliskan inputkan 5. Nah, di sini karena dia memiliki dua segitiga, kan otomatis dia itu memiliki dua segitiga yang memiliki jumlah inputan 5. Jadi nanti semisalkan dia dijalankan, maka dia akan menjalankan 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua ini juga akan menjalankan 5 juga. Semisal di sini 5 4, 3, 2, 1. Jadi sama, yang atas itu 1 sampai 5, yang bawahnya itu juga 1 sampai 5. Nah, supaya dia itu memiliki semisal dia itu bisa menjadi satu atau bisa digabungkan. Nah, nanti di sini dituliskan baris sama dengan 2 atau dikurangi 2 supaya dia itu bisa menjadi satu atau bisa digabungkan. Jadi nanti 5-nya itu hanya satu ya. Nah, di sini barisnya ditulis dengan 2. Jadi nanti hasilnya seout itu akan seperti ini. Jadi dia hanya menghasilkan nilai bintang 5 itu hanya 1. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, untuk for yang ke-8 ini sebenarnya sama seperti for yang ke-7. Cuman dia itu hanya dibalik. Segitiganya dibalik. Kalau yang tadi kan segitiganya menghadap ke kanan. Sekarang segitiganya menghadap ke kiri. Oke, kita langsung jalankan saja. Kita masukkan inputnya itu 5. Nah, di sini sebenarnya sama ya. Sebenarnya itu sama. Cuman kalau yang di atas itu hanya menggunakan satu for. Satu for, yang berikutnya itu menggunakan dua for. Karena di sini kita mengubah bentuk segitiganya yang tadi itu dari kanan sekarang dari kiri. Nah, di sini baris nomor 7 ini sama seperti yang di atas. Baris sama dengan satu, kemudian baris lebih kecil sama dengan tinggi, kemudian baris increment, kemudian for kolom sama dengan tinggi, kemudian kolom lebih kecil, lebih besar dari baris, kemudian kolom decrement, kemudian menjalankan layout. Nah, di sini karena di sini spasi, maka dia akan menghasilkan segitiga yang goib atau segitiga yang tidak terlihat di sini ya. Karena ini kan segitiganya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan moncongnya ujungnya itu ada di sebelah kiri. Nah, kemudian
dia akan menjalankan for yang ketiga di baris di for yang pertama ini di nomor 3 for yang perulangan 3 ini kolom 1 sama dengan 1 kolom lebih kecil sama dengan baris kolom increment kemudian menjalankan short bintang. Nah, jadi di for yang ke-8 ini dia juga memiliki uh, dua dua segitiga yaitu segitiga yang dimulai dari 1 dan segitiga yang dimulai dari 5. Nah, karena di sini itu ada for pertama itu tidak memiliki bintang atau spasi, jadi di sini dituliskan segitiga tapi dia itu tidak terlihat ya. Dan segitiganya ini nanti tidak dimulai dari inputan 5 melainkan dia dimulai dari inputan 4. Karena di sini sudah ada inputan 5-nya dan di sini nanti akan 1 2 3 4. Nah, ini berlaku juga untuk yang for yang kedua yang di sebelah bawah ini. Nanti di sini juga akan inputan 4 bukan 5 lagi. Nanti di sini ada 1 2 3 4. Nah, untuk segitiga ini dia jadikan dia itu memiliki dua segitiga yang jadinya nanti dia akan memiliki nilai bintang itu 1 2 3 4 5. Dan yang bawahnya juga akan memiliki nilai bintang yaitu 1 2 3 4 5. Nah, di sini kan hanya terdapat satu buah bintang yang bernilai 5. Nah, bagaimana karena tadi kan segitiganya bernilai 2. Jadi kan seharusnya di sini nilai bintang 5-nya itu ada 2. Nah, kita dengan cara mengurangi 2. Jadi nanti baris yang di nomor 2 itu dikurangi 1, kemudian dia akan tergabung menjadi 1 yang menghasilkan segitiga seperti yang ini. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke contoh for yang berikutnya. Nah, untuk for yang ke-9 ini sebenarnya dia itu sama seperti for yang nomor 5 dan nomor 6. Seperti ini. Cuman dia itu memiliki dua segitiga sama seperti for yang ke 7 dan 8. Seperti ini. Nah, untuk nomor 9 ini atau for nomor 9 ini kita jalankan. Bentar. Nah, untuk for nomor 9 ini sebenarnya itu sama seperti yang for nomor ini tadi. Yang for nomor 5 dan nomor 6 tadi. Cuman di sini itu for-nya itu digabungkan atau dijadikan satu. Sama seperti yang for nomor 8 dan nomor 7 ini tadi. Jadi kita langsung for baris sama dengan 1, baris lebih kecil sama dengan tinggi, baris increment, kemudian for kolom sama dengan tinggi, kolom lebih kecil baris, kemudian kolom decrement, kemudian menjalankan. Di sini kan tidak ada bintangnya, jadi dia akan menjalankan layout spasi, jadi tidak apa memiliki segitiga, tapi segitiganya itu tidak terlihat di sini sebelah sini. Dan dia nanti akan menjalankan input. Kalau misalkan ini inputnya 5, maka dia akan menjalankan input yang sebesar 4, bukan 5 lagi. Nah, kemudian di sini for yang ketiga ini sama seperti yang for ke 5 dan 6 tadi. Kolom sama dengan 1, kolom lebih kecil sama dengan baris dikalikan 2 dikurangi 1, kolom decrement kemudian menjalankan short bintang. Nah, dia menghasilkan bintang yang di atas ini. Yang 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian untuk yang for yang kedua yang di bawah ini sebenarnya juga sama seperti for yang di atasnya. Tetapi dia hanya kebalikan dari for yang di atasnya ini. Nah, di sini baris sama dengan 2, baris
lebih kecil sama dengan tinggi, baris increment, kemudian for kolom sama dengan satu, kolom lebih kecil, baris, kemudian kolom increment, kemudian cout. Nah, di sini kan juga menghasilkan spasi ya, tidak menggunakan bintang. Jadi nanti di sini juga kosong atau segitiga tidak terlihat atau apa ya, tidak nampak. Nah, kemudian di sini for-nya itu juga sama, for kolom sama dengan tinggi, kolom lebih besar sama dengan baris dikalikan 2 dikurangi tinggi. Kemudian di sini ada decrement. Kemudian menjalankan cout bintang. Nah, di sini menghasilkan cout bintang yang menghasilkan nilai kebalikan dari for yang di atasnya. Nah, karena ini nilainya itu digabungkan, kalau semisalkan ini nilainya tidak digabungkan kan berarti nilainya memiliki for yang pertama itu memiliki 1, 3, 5, 7, 9. Dan kemudian di bawahnya itu juga memiliki 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena di sini nilainya itu memiliki nilai tengah atau yang 9 ini hanya satu, maka caranya itu di sini baris baris ini baris sama dengan 2 karena tadi ini baris sama dengan satu. Nah, di sini diganti dengan baris sama dengan 2 atau dikurangi satu ya. Jadi nanti yang ditulis itu hanya salah satu saja, tidak dua-duanya. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjutkan ke for yang selanjutnya. Nah, oke. Untuk perulangan selanjutnya yaitu perulangan bersarang well. Nah, di sini perulangan well akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Nah, di sini bentuk umumnya perulangan bersarang well adalah seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh nested looping well-nya. Nah, sebenarnya di sini itu sama seperti yang awal tadi, yang contoh nomor 1. Nah, seperti contoh nomor 1 ini, cuman dia menggunakan perulangan while yang seperti ini. Kalau semisalkan ini kita jalankan, sini saya sudah coding. Kalau semisalkan ini kita jalankan, maka dia akan menghasilkan, misal kita inputkan nilai 5, maka dia akan menjalankan seperti ini. Sama seperti yang nomor 1 tadi, yang for nomor 1 tadi. Di sini fungsi inmain in tinggi baris kolom, co tinggi segitiga, kemudian tinggi, kemudian enter, kemudian baris over 1, kemudian will baris lebih kecil sama dengan tinggi, kolom sama dengan 1, will kolom lebih kecil sama dengan baris, kemudian cout bintang, kemudian di sini increment, kemudian cout enter, kemudian baris increment. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini contoh berikutnya yaitu duel. Sebenarnya di sini duel itu juga sama seperti well. Cuman di sini yang membedakan di sini dia menggunakan do ya dan menggunakan well. Kalau yang tadi kan hanya menggunakan well saja. Nah, untuk contoh nested looping duelnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita jalankan, dia itu juga akan sama seperti for yang nomor 1. Cuman dia yang membedakan, dia menggunakan contoh looping yaitu duel. Kalau misalnya kita jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan inputnya sama 5. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi contoh nested looping yang duel ini sama seperti nested yang
well, cuman dia membedakan di sini ada dunya. Nah, di sini yaitu fungsi in main, kemudian in tinggi baris kolom, kemudian dia mengakomodir tinggi segitiga, kemudian sin tinggi, kemudian out enter, kemudian baris sama dengan satu, di sini do, kolom sama dengan satu, kemudian do, out bintang, kemudian di sini kolom increment, kemudian will, kemudian kolom lebih kecil sama dengan baris, kemudian out kan, kemudian enter, kemudian baris increment, kemudian will baris lebih kecil sama dengan tinggi. Nah, oke. Untuk contoh apa hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, kalau sudah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pemrograman perulangan bersarang ini. Bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.